Kenapa sudah lama tidak aktif konten lagi? Pertanyaan pertama. Kenapa tidak konten lagi? Karena sudah lama nggak konten. Karena terlena dengan kesibukan. Karena juga kita nggak konsisten sih sebenarnya kemarin gitu ya. Karena ada beberapa kesibukan yang memang memaksa kita untuk fokus, lebih banyak fokusnya ke sana. Kalau kemarin kan kita sering konten karena memang pada saat itu COVID, kita WFH gitu kan. Jadi punya kesempatan banyak untuk sharing-sharing sama teman-teman di rumah ataupun merekomendasikan hal-hal baru seperti video baru, tempat-tempat yang menarik. Nah kalau sekarang sebenarnya bukan tidak melakukan lagi ya, misalkan hunting ataupun jalan-jalan gitu ya, tapi lebih ke belum memfokuskan sebelumnya ya. Tapi sekarang kita mau comeback lagi untuk menghibur dan juga memberikan informasi yang menarik dan sharing-sharing kepada teman-teman semua. Itu sih. Alasan aktif kembali konten. Pertanyaan kedua. Kalau ditanya alasan aktif lagi, ya pertama memang kita berdua punya mimpi, punya targetan yang luar biasa juga sih untuk media sosial ini, baik di YouTube, di Facebook, di TikTok juga yang baru-baru ini kita hadir gitu ya. Salah satunya pertama kita pengen berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tempat-tempat menarik ya. Yang kedua ya pengen jadi amal jariah juga sih buat kami ketika kami memang memberikan informasi yang baik, informasi yang luar biasa bagus. Juga nanti insya Allah kita juga lagi garap sekarang nih planning by googling juga, lebih banyak ilmunya, lebih banyak manfaatnya. Itu yang membuat kita akhirnya coba untuk mengonten lagi. Itu ya. Yang ketiga yang memang pertama sayang banget sih kita kemarin sudah pernah mulai terus YouTube kita juga sudah 1.300-an yang ada gitu ya, subscribe. Terus juga banyak banget yang nanyain, kita ketemu sama kawan-kawan, kenapa nggak aktif lagi? Mereka juga ada yang nungguin gitu kan. Jadi ya Bismillah kita coba lagi dengan konten-konten yang baru, yang fresh, yang segar. Jadi kalau nanti kawan-kawan yang nonton ini, kalau ada ide, ada tema-tema menarik boleh di komen di bawah untuk ya kita coba cari sama-sama lah penyelesaiannya atau bahasan-bahasannya. Oke. Konten apa yang akan digarap ke depan? Pertanyaan ketiga. Konten apa yang bakal digarap ke depannya? Kita sama aja sebenarnya konsepnya, konten sebelumnya dan konten saat ini, tapi itu tentang daily rutin ataupun kegiatan-kegiatan kita, merekomendasikan tempat-tempat yang menarik gitu kan. Karena kan hal-hal tersebut ternyata selama kita konten di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ternyata itu banyak yang terbantu ya. Ada yang memang sharing gitu, makasih ya udah merekomendasikan tempat ini, atau kemarin ada yang makasih ya sudah merekomendasikan 10 film Islam terbaik dan sebagainya. Jadi ternyata kita pikir-pikir itu yang bermanfaat. Nah, jadi karena sudah dijawab Bapak ya, karena kita pengennya jadi amal jariah juga gitu ya, kita memberikan hal-hal yang bermanfaat. Tentunya kedepannya mirip sih untuk konsepnya, kita bakal merekomendasikan tempat yang menarik, mungkin tips ya, kita ada juga resep-resep masak sedikit gitu. Jadi mengikuti saja sih daily rutin apa yang kita lakukan sehari-hari ataupun tempat-tempat menarik yang sudah kita temui gitu, kita sharingkan kepada teman-teman. Itu sih konsepnya untuk kedepannya. Sejauh ini konten apa yang menjadi favorite penonton? Pertanyaan keempat. Sejauh ini ya yang menjadi favorit dari penonton kami tempat wisata, tempat makan, hal-hal yang baru ya, tempat-tempat yang memang excited untuk ngumpul bareng keluarga, pasangan, solois gitu ya. Itu yang menjadi banyak yang menjadi ini ya. Kedua, rekomendasi film itu juga banyak yang nonton, banyak yang nanyain, banyak yang ngasih approve ya. Lalu juga unboxing ya, unboxing juga banyak barang-barang kemarin ya, itu juga banyak. Dan ya masak kalau kemarin itu kita berapa kali masak ya, khas Palembang. Dia coba bakal masak yang lain lagi juga di dapur Ama tentunya ya. Oke. Harapan untuk kegiatan konten kedepannya?
Pertanyaan kelima. Harapannya semoga konten-konten yang kembali kita bangun ya, yang sempat mati suri itu kembali menghibur, kembali memberikan manfaat untuk semua subscriber kita, untuk semua yang nonton gitu ya. Harapannya itu bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat yang luas untuk semuanya, karena memang tujuan awalnya kita berbagi, memberikan informasi, dan itu mendapatkan dampak positif gitu. Kita dapat timbal balik yang positif, baik itu dari teman-teman kita, baik itu kita punya jaringan-jaringan yang baru, orang-orang baru yang melihat YouTube kita, mungkin nanya secara pribadi dan sebagainya. Dan itu kita sangat senang gitu, ternyata apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk harapan kedepannya yaitu kita tetap bermanfaat, tetap sharing kebahagiaan, sharing tempat-tempat yang menarik dan juga disukai oleh kalian semua. Apa strategi pengembangan konten? Pertanyaan keenam. Oke, jadi kalau strategi mau banget ya pertanyaan ya. Tapi intinya kalau kita mah lebih banyak mencari ide baru aja sih, ide baru yang segar, terus juga cari hal-hal yang bermanfaat aja, yang bisa berbagi ya, dan bukan hal-hal yang negatif. Itu sih ya strateginya. Yang kedua, insya Allah kita juga pengen continuous rutin, minimal ya 5 hari sekali lah kita buat konten-konten baru. Terus juga shortnya juga ya 2 atau 3 hari sekali. Terus juga itu juga ngajak yang lain juga sih untuk berkolaborasi bareng-bareng, karena memang kebaikan itu tidak bisa untuk kita sendiri, memang harus ngajak orang juga gitu ya. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama maju. Terus juga kita sih berharap ya, kan banyak juga, hampir 2 juta loh, 2 juta Gen Z yang hari ini kehilangan pekerjaannya, maksudnya tidak dapat pekerjaan. Kita juga berharap ini menjadi jawaban juga sih, solusi dari 2 juta Gen Z yang hari ini ya kita bisa bilang ya tidak ada pekerjaan gitu. Dan ya alhamdulillah sih ya kalau progresnya ya, di Facebook juga sudah ada progres, dan di YouTube juga kita sudah mulai lagi gitu ya. Pokoknya kawan-kawan doakan aja semuanya. Yang pasti kita pengennya sih memberi kebaikan yang banyak, bermanfaat yang banyak, dan bareng-bareng, bukan sendirian aja, bukan kami berdua aja, nah yang lain juga. Begitu saja ya kawan-kawan ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan baik via chat pribadi atau komen di bawah ya, atau via telepon kami juga ada, silakan dikontak aja. Insya Allah kita terbuka, kita bisa diskusi bareng-bareng, dan insya Allah juga semoga sesuatu yang kecil ini menjadi besar dan menjadi manfaat bagi semuanya. Oke, itu saja ya semuanya. Tetap ingat selalu pantengin medsos kami, YouTube, Facebook, ya, TikTok juga di Maragi Beauty Channel. Ya, insya Allah akan rutin selalu memberikan hal yang baik. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang penting komen, dan jangan lupa subscribe. Itu yang paling penting, ya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.